Youngsters, apa kabar semuanya? Kami harap kalian masih semangat yang menjalani minggu ini. Jadi kali ini kami kedatangan bintang tamu dari Ikatan Duta Sekolah nih Youngsters. Boleh perkenalan diri terlebih dahulu Kak? Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Napriandi yang alhamdulillah telah diamanahkan sebagai Putra Harapan 2 Duta Sekolah Kota Palembang tahun 2025. Dan saya Daniel Ebit Pandebos Sibarani yang telah diamanahkan menjadi Harapan 3 Putra Duta Sekolah Kota Palembang. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaannya aja kali ya Kak. Sebelum masuk ke pertanyaan, boleh dipakai dulu nggak Kak headset? Oke. Sudah kami sediakan. Oke Kak, masuk ke pertanyaan pertama nih ya Kak. Apa yang membuat Kakak percaya diri nih Kak untuk memenangkan kompetisi Duta Sekolah kali ini Kak? Mungkin dari saya ya, beberapa hal yang membuat saya percaya diri itu waktu seleksi pemilihan Ikatan Duta Sekolah Kota Palembang itu saya sangat yakin akan kemampuan dan potensi dari dalam diri saya. Jadi segala bentuk kemampuan dan potensi itu saya tunjukkan dalam pemilihan itu. Ya, mungkin kalau dari saya mungkin itu saja. Oke, kalau dari sisi Kak Daniel gimana nih? Kalau dari saya pribadi, pertama saya percaya dengan diri saya sendiri karena kemampuan dan bakat yang saya miliki. Nah, yang kedua juga saya dapat dukungan penuh dari orang tua saya. Oke nih langsung aja ke pertanyaan yang kedua Kak. Bagaimana cara kakak agar terpilih menjadi duta sekolah Kak? Kalau dari saya pribadi ya, pertama saya pasti berusaha dulu, kedua berdoa, terus ketiga saya minta izin orang tua saya apakah saya boleh mengikuti ini, karena tanpa izin orang tua itu sebagian besar dari izin orang tua. Oke, untuk Kak Rizky, Mungkin bisa diulangi pertanyaan tadi. bagaimana cara kakak agar terpilih menjadi duta sekolah Kak? Mungkin kalau dari saya pribadi itu yang diutamakan sebelum mengikuti pemilihan duta sekolah kemarin ya adalah ngumpulin niat. Setelah ngumpulin niat baru kami daftar ke IDS, Ikatan Duta Sekolah itu. Nah, di Ikatan Duta Sekolah itu kami berdua ini awalnya nggak dikenal orang, dikarenakan kan SMA 7 ini baru tahun ini yang kepilih di pageant Ikatan Duta Sekolah. Cara kami yaitu ya kami memperkenalkan diri kami, melihatkan apapun potensi yang kami miliki di dalam pemilihan itu. Sehingga alhamdulillah kami sekarang bisa terpilih dan mewakili nama SMA Negeri 7 Palembang di dalam keluarga besar Ikatan Duta Sekolah Kota Palembang. Mungkin itu saja. Oke, ke pertanyaan ketiga ya Kak. Apa nih yang Kakak hadapi selama karantina Duta Sekolah kemarin Kak? Yang dari saya mungkin yang kami hadapi selama pemilihan duta sekolah kemarin yaitu ada proses karantina yang dimana itu setelah pemilihan dan penyebutan 10 pasang finalis itu kami mulai dikarantina pada tanggal 27 Januari. Dari tanggal 27 Januari itu kami dikarantina selama hampir lebih 3 bulan sampai ke tanggal 18 April. Selama karantina itu juga kami mendapatkan banyak ilmu, banyak referensi, pengalaman, serta sosial energi dari teman-teman yang berada di sekolah-sekolah yang ada di Kota Palembang ini. Kalau kesulitan dari saya sendiri ialah pesaing-pesaing dari sekolah lain, karena menurut penglihatan saya sendiri mereka lebih memiliki bakat, terus minat dan juga potensi yang lebih besar daripada saya. Tapi setelah saya pikirkan lagi, saya juga memiliki bakat. Untuk apa saya ada di sini kalau saya tidak lulus ke tahap berikutnya? Wah, tingkat PD yang tinggi ya Kak. Ya. Oke lanjut nih Kak ke pertanyaan keempat. Apakah ada dukungan dari pihak orang tua, teman, dan lain-lainnya hingga termotivasi untuk tetap semangat? Kalau dari saya, orang tua sangat mendukung penuh dan memberikan motivasi supaya saya dapat lulus ke tahap berikutnya. Oke, untuk Kak Rizky? Mungkin dari saya untuk dari kedua orang tua itu sangat mendukung penuh kegiatan Ikatan Duta Sekolah ini dikarenakan dilihat dari manfaatnya itu memiliki beragam macam manfaat, dan juga dari pihak sekolah itu kemarin sangat mendukung penuh, serta dari teman-teman sendiri
mendukung kami, entah itu dari putra-putri duta sekolah dan dari bujang gadis SMA 7. Mungkin itu. Oke. Bagaimana nih Kak kalau misalnya ada tanggapan negatif tentang terpilihnya Kakak sebagai duta sekolah nih? Apa yang bakal Kakak lakuin? Kalau mungkin dari diri saya pribadi, kalaupun ada orang nih yang berpikir negatif tentang terpilihnya kami jadi ikatan duta sekolah ini, ya kami bakal nunjukin apa yang kami punya, apa yang bisa kami punya dari ikatan duta sekolah itu. Kami akan ngembangin apapun ilmu yang kami dapatkan dari duta sekolah, sehingga kebanyakan jika orang berpikir negatif itu akan melihat sisi positif dari diri kami. Mungkin itu. Kalau dari saya sendiri mungkin kalau misalnya saya menanggapi pendapat negatif dari seseorang, saya itu menganggapnya sebagai motivasi untuk saya lebih berusaha dan berkembang dengan menunjukkan apa yang saya dapat kepada mereka agar mereka tidak berpendapat positif lagi terhadap saya. Mungkin. Oke nih, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kakak untuk mengembangkan bakat-bakat kakak di ikatan duta sekolah ini kak? Mungkin kalau dari saya itu ya kembali lagi kami bakal menunjukkan bentuk segala usaha dan potensi yang terbaik untuk kami terapkan di dalam ikatan duta sekolah. Salah satu contohnya ialah dengan ikut berkontribusi besar dalam kegiatan proker-proker yang diadakan di dalam ikatan duta sekolah itu. Kalau dari saya mungkin dengan banyak belajar dengan teman-teman juga kan yang ada di ikatan duta sekolah serta ikut terjun dalam proker-proker yang telah diadakan. Oke, kita lanjut ya Kak. Apa nih Kak harapan Kakak untuk duta sekolah ke depannya? Dan apa yang bakal Kakak lakuin juga nih Kak? Mungkin dari saya, mungkin untuk harapan saya, semoga ikatan duta sekolah ini bisa lebih sukses dan bisa lebih maju dari angkatan-angkatan sebelumnya. Dan juga harapan besar saya, semoga ada yang bisa menggantikan kami nih dari SMA 7 ini untuk mau menjadi perwakilan dari SMA 7 mengikuti kegiatan ikatan duta sekolah pada tahun berikutnya. Kalau saya pribadi ya, saya berdoa supaya IDS ini lebih maju ke depannya dan juga kami dapat digantikan dengan penerus-penerus yang lebih berbakat atau lebih berkompeten dari kami. Tapi saya juga berharap supaya siswa-siswi SMA 7 ini ada juga yang lolos di IDS selanjutnya. Oke. Nggak terasa nih, langsung aja kita ke pertanyaan yang terakhir. Ceritain momen berharga kakak selama mengikuti karantina duta sekolah ini kak. Waduh. Boleh nih Kak diceritain sedikit Ya, momen-momennya Kak? Mungkin kalau untuk momen itu kebanyakan ya, soalnya dari karantinanya aja kurang lebih hampir 3 bulan. Selama karantina itu banyak sekali momen yang kami lewati, entah itu senang, sedih, dan lainnya. Kalau dari saya sendiri, momen yang paling saya ingat itu waktu pulang dari karantina, dimana kami waktu pulang dari karantina itu Hamin 10 grand final itu pulangnya kan malam. Nah di situ karena kami udah kecapean dan juga tempat karantinanya itu jauh dari rumah, jadi waktu pulang naik motor itu kami salah jalan. Aduh, Dan kesasar ya akhirnya, Kak? ya, dan akhirnya itu muter-muter di arah Bukit Siguntang situ. Oh, tapi berhasil kan Kak? Tapi berhasil. Dan itu nyampe rumahnya jam 8:30. Oke, kalau dari Kak Daniel nih ada nggak momen lain gitu yang paling Kakak ingat? Kalau saya pribadi ya banyak sih sebenarnya momen itu. Nggak cuma satu, tapi yang lebih momen benar tuh pas Amin satunya. Kan kita gladi bersih di Grand Jasa ya. Itu kami memang di latihan betul dari awal sampai akhir. Itu pun sampai maghrib gitu. Nah, di situ kami malamnya itu minap di rumah teman. Nah, disitulah momen paling seru kami di minap itu. Oke, nggak kerasa nih Josers, udah selesai nih bincang-bincang sore kita pada hari ini. Terima kasih ya Kak sudah mau datang di acara podcast kami hari ini. Mungkin cukup sekian dulu.
podcast kita pada sore kali ini. Saya Sania Salsabila dan rekan saya Saya Dika Suara. pamit undur diri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, Josers.